Halo pemirsa, ketemu kembali dengan saya Mas Yanto dari Begia Autotronics. Yang kali ini saya akan tunjukkan kepada pemirsa mengenai satu perangkat car audio, yaitu prosesor built-in power. Seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali produk-produk prosesor built-in power di luar sana, tetapi saat ini yang ada di depan saya ini adalah prosesor built-in power ARX Audio DSP8, dan saya nanti akan tunjukkan kepada semua pemirsa bagaimana cara untuk mengoptimalkan prosesor ini dengan baik dan benar. Saya akan jelaskan dari unitnya dahulu. Unitnya kecil, dia ukurannya tidak besar, jadi sangat mudah penempatannya untuk ditempatkan di mobil. Bisa ditaruh di konsol box, bisa ditaruh di belakang head unit, bisa ditaruh di bawah jok, dimanapun bisa ditaruh karena memang sangat kecil. Dan tidak usah khawatir, setelah pemirsa nanti membeli DSP8, di DSP8 itu sudah tersedia kabelnya. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa, kabelnya DSP8 ini sudah lengkap sekali. Satu soket ini nanti akan masuk ke bagian outputnya, ya. Jadi kita bisa masukkan di sini. Sangat mudah, jangan sampai terbalik. Dan kabel ini, soket ini juga tidak akan mungkin terbalik karena memang sudah ada pinnya. Jadi tinggal dimasukkan aja dan sangat presisi sekali. Ya, kabel outputnya ini sudah kita masukkan ke soket, dan di sini ada penjelasannya. Dari channel 1 sampai channel 8. Sampai channel 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan masing-masing kabelnya, masing-masing channel ini sudah ditandai dengan warnanya sendiri. Jadi buat pemirsa sangat mudah sekali untuk menghafalkan dari per channelnya dari segi warna kabelnya. Warna kabel ini nantinya akan ada muncul di software, ya. Jadi warna-warna kabel yang output DSP8 ini nanti di softwarenya pun akan muncul. Untuk channel 1 warna coklat, channel 2 warna merah, itu nanti akan sama dengan yang ada di softwarenya. Jadi sangat mudah sekali untuk memasangnya dan sangat mudah sekali untuk men-settingnya di software DSP8 nanti. Saya akan menjelaskan mengenai unitnya dahulu dengan kabel-kabelnya. Dan untuk kabel setrumnya juga sudah tersedia. Jadi pemirsa membeli DSP8 ini tidak usah pusing-pusing lagi membeli kabelnya lagi, karena memang kabelnya sudah tersedia. Ini soketnya sangat baik sekali, sangat bagus sekali, karena memang ini didesain juga sangat profesional. Kita bisa lihat soketnya sangat berbeda dengan soket pada umumnya. Pemirsa bisa lihat soketnya sangat bagus sekali, dan soketnya ini dimasukkan ke power. Di sini ada plus 12 volt, ada ground. Ini kalau kita masukkan, ini tidak akan pernah mungkin terbalik karena soketnya ada pinnya. Nah, sampai dia bunyi klak, berarti dia sudah kuat. Dan ini jarang sekali ada problem karena memang desainnya sangat bagus. Selain ini ada satu soket lagi
soket ini adalah untuk inputnya si DSP8. Jadi si DSP8 itu dia bisa input low input atau high power input. Ya, bisa low input atau bisa high power input. Di sini kita bisa lihat ada input 1 sampai input 6. Nah, nanti penjelasannya ada di softwarenya. Kenapa mesti ada input sampai 6 channel dan outputnya 8 channel. Nanti saya akan terangkan di softwarenya. Dan ini soketnya juga sangat kuat, sangat bagus sekali, sangat berbeda dengan soket-soket pada umumnya. Jadi soketnya betul-betul kuat sekali, dan ini tidak akan pernah mungkin terbalik karena memang soketnya juga sudah ada pinnya. Kita bisa masukin soketnya di unit DSP8 dengan kuat. Kita harus tancapkan soket itu agak kuat sedikit sampai dia punya cup begitu. Nah, selain 3 soket ini adalah soket untuk powernya, ada plus, ada ground, terus di sini ada soket output 8 channel yang untuk speaker output channel 1, channel 2, channel 3 sampai channel 8. Dan masing-masing channel ini bisa dipergunakan buat speaker apapun. Nah, bisa buat tweeter, bisa buat metering, bisa buat mid bass, atau bisa buat center speaker, atau buat subwoofer. Penjelasannya nanti akan ada di software. Dan di sini ada channel 8 pre-out atau unbalance. Jadi DSP8 ini untuk penggunaan subwoofer disarankan memakai power eksternal. Tidak usah khawatir, di sini sudah ada tersedia satu pre-out untuk subwoofer. Jadi pakai power eksternal masuk kemari, dan nanti untuk penyetingannya nanti akan bisa dioperasikan melalui software DSP8 di channel 8. Dan untuk connect laptopnya, di sini ada USB, ya. Jadi dari sini nanti masuk soket buat USB, baru masuk ke laptop. Nanti akan saya jelaskan mengenai settingnya di laptop. Sebetulnya apa sih yang membuat DSP8 ini suaranya benar-benar menjadi bagus, dan kenapa DSP8 itu berbeda dengan prosesor built-in power yang ada di luar pada umumnya? Saya akan jelaskan mengenai fitur-fitur DSP8 yang ada di software. Sangat berbeda dengan prosesor lain yang ada di pasaran. Dan nanti saya akan jelaskan mengenai cara settingnya harus bagaimana yang baik dan mengoptimalkannya seperti apa. Ya, halo pemirsa, ketemu kembali dengan saya Mas Yanto dari Pegi Autotronics, yang kali ini seperti janji kemarin saya akan perlihatkan kepada pemirsa untuk softwarenya DSP8. Apa sih yang membuat prosesor DSP8 Arch Audio suaranya menjadi bagus, suaranya sangat bagus? Dan berikut ini saya akan perlihatkan kepada pemirsa mengenai softwarenya DSP8 dan cara setting yang benar di mobil Anda. Kita lihat setelah software kita install, dan kita bisa lihat ini adalah software DSP8. Di dalamnya itu ada codec. Codec ini fungsinya adalah untuk merubah inputan 24 bit analog digital dan diproses oleh DSP8, dan outputnya 24 bit digital ke analog kembali. Jadi suaranya betul-betul analog. Di sini ada input 6 channel. Input 6 channel ini
dan di sini ada output 8 channel. Jadi kita bisa setting dengan baik, tentunya dengan matching gain antara input dan outputnya. Dan di sini ada mixer. Mixer ini input 6 channel, output 8 channel. Nah, mungkin bagi pemirsa yang sudah mempunyai DSP-8, pada saat kita setting DSP-8 masih bingung apa sih sebetulnya fungsi dari mixer input 6 channel dan output 8 channel. Ini jangan sampai salah dalam membuka dan menutup per channel mixernya, karena nanti akan berakibat tidak akan pernah baik dalam setting suaranya, karena antara kiri dan kanan tidak balance dan tidak fix. Jadi perhatikan, kita memakai inputan, berapa inputan? DSP-8 bisa memakai inputan 2 channel, output 8 channel, bisa memakai input 4 channel, output 8 channel, atau dia bisa input 6 channel, outputnya 8 channel. Jadi ini sudah dipersiapkan sama Ars Audio. Prosesor ini seperti yang saya jelaskan kemarin sangat berbeda dengan prosesor yang pada umumnya. Karena di sini prosesor ini sudah ada mixernya. Jadi mixer ini untuk mengatur inputan, karena memang banyak mobil-mobil yang sudah ada amplifiernya, yang contohnya seperti Harrier atau Lexus atau mobil-mobil yang wheel up yang sudah ada power, yang tentunya kita akan membuat suaranya menjadi lebih baik lagi dengan memakai DSP-8. Jadi untuk instalasinya, mengkonekkan dengan si DSP-8 itu sudah di ARC Audio sudah menyiapkan untuk inputan 6 channel dan output 8 channel. Jadi disesuaikan dengan keadaan yang di mobil yang mau kita pasang. Jadi dari power yang sudah ada di mobil, yang sudah ada cutting crossovernya, yang crossovernya sudah fix, kita bisa memakai inputan 6 channel ini dan output 8 channelnya, begitu. Nah, selain mixer input 6 channel, output 8 channel, di sini juga ada crossover. Kita bisa lihat crossovernya independen dari channel 1 sampai channel 8. Nah, crossovernya channel 1 dia bisa high pass, bisa low pass, bisa band pass, bisa all pass. Jadi semua channel betul-betul independen. Ini yang saya sebutkan pada saat awal, kalau DSP-8 ini setiap channelnya bisa dipakaikan buat speaker apapun jenisnya. Bisa buat tweeter, bisa buat mid-range, bisa buat mid-bass, atau apapun. Begitu, karena memang sudah tersedia crossovernya dari masing-masing channel. Nah, yang berbeda dengan prosesor pada umumnya adalah prosesor built-in power, ya, saya bicara prosesor built-in power. High pass frekuensinya kita bisa ketik sesuai dengan yang kita mau. Contoh 5000 1, dan slotnya kita bisa pilih dari 6 dB sampai 48 dB, dan pilihannya bisa Butterworth atau Language Relay. Jadi prosesor ini sangat lengkap sekali, karena memang sudah dipersiapkan oleh Ars Audio
untuk hasil suara yang maksimal. Selain diketik untuk frekuensinya, kita juga bisa geser kursor. Jadi kita bisa mendengarkan sambil merem mana frekuensi yang tepat untuk masing-masing speakernya. Contoh seperti ini. Nah, demikian juga untuk channel 2 sama. Channel 3 juga sama sampai channel 8. Kita bisa pilih sesuai dengan kegunaan speaker yang kita pasang. Jadi kalau untuk tweeter, untuk metering misalnya untuk band pass filter pun sudah sama. Dia ada cutting low pass frekuensi dengan frekuensi yang kita mau, kita bisa geser atau kita bisa ketik. Dan slope-nya sama antara low pass dan high pass. Dia bisa pilihan slope-nya bisa dari 6 dB sampai 48 dB. Dan low pass frekuensi dia bisa language relay dan butterworth. High pass-nya juga sama, language relay atau butterworth. Jadi crossover-nya sangat lengkap dan betul-betul sangat presisi sekali. Ini yang membedakan dengan prosesor-prosesor di luaran yang pada umumnya. Jadi prosesor DSP8 crossover-nya sangat akurat. Selain crossover yang begitu sempurna, DSP8 juga ada equalizer. Nah, equalizer ini sangat unik, sangat lengkap dan berbeda dengan prosesor-prosesor lain. 31 band per channel. Jadi buat pemirsa yang sudah mempunyai DSP8, jangan sampai salah pada saat mengoperasikan atau pada saat tuning equalizernya, pada saat tuning EQ. Jadi dia bisa parametric EQ, dia juga bisa sepertiga oktav. Parametric EQ bisa independen. Contoh, channel 1 saya akan naikkan di 5000 Hz. Channel 2 5000 Hz nya saya turunin. Channel 3 1250 Hz saya naikin. Channel 4 1250 Hz saya turunin. Channel 5 125 Hz saya naikin. Channel 6 125 Hz saya turunin. Channel 7 saya naikkan di 2000 Hz. Channel 8 saya turunin di frekuensi 50 Hz. Kita bisa lihat kenapa equalizer bisa independen yang saya bilang. Kita bisa klik satu-satu. Channel 1 masih tetap 5000 Hz naik. Channel 2 masih tetap 5000 Hz nya turun. Channel 3 masih tetap 1250 Hz naik. Channel 4 sama. Channel 5 125 Hz masih tetap. Channel 6 masih tetap. Channel 7 2000 Hz nya saya naikin, masih tetap.
channel 8 ini juga masih tetap. Jadi intinya equalizer di DSP8 per channel 31 band itu sangat-sangat perfect dan sangat akurat. Dan jangan sampai salah klik pada saat kita mau meng-EQ per channel. Karena pada saat kita mau mengkoreksi equalizer di channel 1 misalnya, kita ada salah klik. Jadi dua, jadi double. Ini berarti jadinya di link. Ini DSP8 langsung memberikan satu aba-aba ke kita, yaitu dengan suara. Pasti suaranya akan berubah. Nah, kita harus jeli pada saat kita lagi men-setting EQ ini. Karena tadi awalnya kita sudah meng-EQ per channel. Pada saat kita mengkoreksi, kita ada salah klik, at least jadi dua centangan seperti ini, DSP8 langsung berubah. Dia mengasih satu aba-aba ke kita, satu warning ke kita, bahwasanya wah, suaranya jadi aneh. Tidak usah khawatir, kita hilangkan centang 2 ini dan kita akan klik satu channel. Dan suaranya langsung berubah menjadi seperti yang awal. Begitu. Jadi DSP8 ini sangat pintar sebetulnya. Dan kita harus jeli. Pada saat kita men-setting EQ per channel dan kita mengkoreksi harus per channel. Jangan di link. Karena pada saat nanti kita nge-link atau at least kita salah klik, suaranya dia akan berubah. Suaranya berbeda. Itu yang akan menjadikan apa yang kita mau jadinya tidak terwujud. Jadi sekali lagi kepada pemirsa yang sudah memiliki DSP8, yang pada saat meng-EQ per channel, ya, tolong diperhatikan pada saat mengkoreksi kembali per channelnya itu harus per channel juga. Jangan sampai ada salah klik. Ini yang akan mempengaruhi hasil suara yang dihasilkan. Begitu. Kalau mau per 2 channel boleh silakan. Atau mau di-link keseluruhan, at least saya cuma sekali aja respon frekuensi dengan RTA, centangin aja semuanya. Saya kasih contoh. Ini saya flatkan dulu. Jadi kenapa sesi ini memang agak lama saya jabarkan, karena memang harus sangat hati-hati di dalam men-setting si EQ-nya, karena hasil suaranya kalau memang betul-betul disetting dengan benar, itu akan betul-betul baik, betul-betul bagus sekali. Ini saya flatkan dulu. Jadi sekali lagi kepada pemirsa, untuk EQ, kalau kita mau EQ per channel lah koreksinya. Tapi pada saat kita mau meng-EQ keseluruhan, kita centangin aja semuanya. Ini untuk settingan yang cepat, dalam arti untuk end user. Jadi sekali setting selesai, sekali respon, sekali RTA selesai. Nah, ini semuanya jalan pada saat kita link. Jadi jangan sampai salah. Yang kotak yang pertama ini adalah untuk link, kotak yang kedua ini adalah untuk melihat grafiknya, plotnya. Dan di sini di masing-masing kotak ini ada warna. Ini warna coklat, yang channel 1, channel 2 warna merah, channel 3. Nah, masing-masing warna ini melambangkan kabelnya. Yang sesi pertama yang dulu saya pernah jelaskan kepada pemirsa. Ini saya perlihatkan kembali. Masing-masing kolom ini melambangkan ada warnanya. Warna di masing-masing channel ini
itu adalah melambangkan warna kabelnya. Jadi channel 1 itu kabelnya berwarna coklat karena di sini kolomnya warnanya coklat. Saya akan kasih tunjuk pada pemirsa. Ya, ini adalah channel 1. Tertera di sini channel 1. Sama dengan warna di kolom channel 1, di kotak channel 1. Jadi etnis channel 1 buat Twitter sebelah kiri, berarti yang kita EQ adalah di channel sebelah kiri untuk di kolom 1, begitu. Tapi kalau sudah di link keseluruhan, berarti ini semuanya DQ. Nah, channel 2 kotaknya berwarna merah. Berarti kita harus ingat pada saat kita pasang channel 2 ini kabelnya warnanya merah. Ya. Sangat mudah sekali untuk menghafal. Jadi kotak yang ada warna ini melambangkan jenis kabel yang kita pasang di speaker. Jadi untuk memudahkan ingatan kita meng-EQ di channel berapa dan untuk speaker mana, begitu. Jadi sangat-sangat mudah sekali untuk men-setting dan kita mengingat warna kabel, karena kabel itu disesuaikan dengan speaker yang mau kita tuju, mau kita pasang. Nah, saya akan perlihatkan di samping kotak ini ada plot. Contoh channel 1 saya akan naikkan di 6300 Hz. Kita bisa lihat plotnya. Nah, nih ya, 6300. Nah, Q-nya kita bisa geser. Jadi Q-nya kita bisa mainkan di sini dan grafiknya kita bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah grafik untuk di plotnya. Plot ini untuk melihat grafiknya dan frekuensinya sangat akurat sekali. Kita bisa lihat pergerakan angkanya di sini. Secara otomatis. Jadi sangat memudahkan installer, sangat memudahkan kita buat pengguna DSP8. Frekuensi berapa yang mau kita adjust. Dan saya sarankan memakai RTA. Selain equalizer, dia bisa parametric EQ. Per channelnya 31 band. Dia juga bisa sepertiga oktav. Sama, sepertiga oktav pun sama, bisa di link 1-1 atau link 2 atau di link keseluruhan. Kita tinggal mau setting dengan cara yang seperti apa, gitu. Nah, selain EQ, di sini ada time limit. Time limit ini kita bisa geser. Ini sangat memudahkan kita untuk mendengarkan pergeseran suara. Pergeseran suara yang mau kita bentuk. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan staging yang baik.
Ini yang berbeda dengan prosesor pada umumnya. Kita bisa menggeser, kita bisa sambil memejamkan mata sambil mendengarkan pergeseran suara yang sangat baik. Kita bisa tahu persis suara itu kita mau bikin seperti apa, atau kita bisa membuat imagingnya tuh betul-betul sempurna. Kita bisa lihat ini yang sangat memudahkan sekali untuk mendengarkan pergeseran suara. Di sampingnya itu ada fase, ada invert. Jadi masing-masing speaker, masing-masing channel, fasenya bisa kita langsung balik. Bisa 0 derajat, bisa 180 derajat. Nah, di samping lagi ada turn on delay. Turn on delay ini buat apa? Turn on delay ini buat ada, kalau saya perlihatkan pada pemirsa, di sini ada turn on off. Ini buat mendelay output remote yang dari DSP 8 ke power subwoofer atau ke power eksternal. Kita bisa setting sampai berapa detik di sini. At least kita masukkan ke misalnya 5 detik. Otomatis pada saat dia hidup, DSP 8 akan hidup duluan, power dia akan di delay 5 detik, dia akan hidup belakangan. Ini untuk mengatasi supaya tidak ada bunyi jeduk di speaker, untuk mengatasi pop on dan pop off. Selain time lemon, invert atau fase, terus ada turn on delay. Di sini juga ada output. Ini untuk matching gain untuk masing-masing speaker. Di channel 1, channel 2 sampai channel 8 kita bisa atur outputnya sesuai dengan yang kita mau. Nah, ini yang membedakan dengan prosesor pada umumnya. Kelas D. Kelas D ini DSP 8 sudah dipersiapkan untuk melihat instalasinya sudah benar atau belum. Kita bisa lihat atau klik di kelas D ini. Jika ada kabel yang belum terpasang sempurna di speaker, dan speakernya itu kita tahu di channel berapa, nanti akan ada warna hijau ini menjadi warna merah. Pada saat warna hijau ini menjadi warna merah, contoh ini bulatan 1, bulatan 2, bulatan 3, bulatan 4. Kalau di sini warnanya merah, berarti tolong ditinjau kembali instalasinya atau kabelnya yang untuk di channel 4. Itu sudah pasti. Kalau di channel ini atau di bulatan 4 ini dia merah, pasti kabelnya tidak terkoneksi dengan baik. Silahkan dicek. Jadi DSP 8 sudah sangat lengkap sekali, samping untuk
mixer, crossover, EQ, time element, output trimnya per channel. Dia juga disediakan kelas D untuk melihat apakah instalasinya sudah baik atau tidak, sudah benar atau tidak. Itu. Jadi tolong buat pengguna DSP8 yang belum tahu manfaat dari kelas D ini, sekarang sudah saya jelaskan. Manfaatnya kelas D adalah untuk melihat instalasi yang dipasangkan dengan DSP8 sudah benar atau tidak. Kalau ada yang belum benar, pasti dia akan berubah menjadi merah. Pengecualian di channel 8 atau 78. Kalau channel 7 tidak terpakai, dia akan menjadi merah. Dan channel 8 ini buat subwoofer, ini pasti akan menjadi merah. Gitu. Sisa 3 menit. Nah, setelah selesai kita setting, kita akan men-save settingan kita di sini. Kita tinggal ketik. Kita tinggal save. Jadi sekali lagi buat seluruh pemirsa, DSP8 sangat berbeda dengan prosesor pada umumnya. Jadi DSP8 sangat baik kualitas suaranya dan betul-betul sangat presisi untuk settingan yang ada di DSP8, yang ada di softwarenya, dan sangat baik suara yang dihasilkan. Jadi buat pemirsa yang belum mempunyai DSP8, silahkan Anda membeli DSP8 di alamat bawah sini.